Baiklah semuanya, di sini saya akan menjelaskan materi tentang rotasi atau perputaran. Ini adalah salah satu materi transformasi geometri ya, untuk matematika kelas 9 SMP. Ada beberapa soal akan saya bahaskan di sini. Yang pertama, jelaskan apakah gambar yang berwarna biru merupakan hasil rotasi dari gambar yang berwarna merah. Jika iya, dapatkan berapa besar sudut rotasi dan bagaimana arah dari rotasi tersebut. Berapa besarnya, kemudian arah rotasi. Biru merupakan rotasi merah. Kita lihat yang A. Ini katakan titik A, B, C, satu titik aja gini ya. Kita rotasikan terhadap ini ya, pusat O atau 0,0. Ini di sini menjadi di sini A. Tentu tidak ya. Nah, seharusnya kalau putar ya jauh segini ya. Di sini atau di sini gitu ya. Nah, seharusnya begitu. Kalau ini terlalu dekat jaraknya, jadi dia bukan rotasi. Alasannya itu tadi. Kalau titik A dirotasikan atau diputar terhadap sumbu ini apa namanya titik O atau 0,0 itu jaraknya tidak sama. Oke, berarti ini bukan rotasi. Kemudian yang B, kita lihat di sini yang merah dulu. Merah jaraknya dari sini ke sini 3, kemudian katakan di sini A sebelah kiri ya, kemudian sini B. Ini sama di sini A aksen, di sini B aksen. Oke. Kemudian yang sini sama. Nah, sama. Kalau arahnya ke sini itu dia searah jarum jam. Kalau sini ya, kalau arah ke sana dia berlawanan arah jarum jam, berlawanan. Jadi kalau merah ke biru dia ini dirotasikan 90 derajat ya, dari A ke aksen ini 90 derajat. Kita lihat dari sini. Nah, siku-siku A sini. Nah, ini 90 derajat. Arah rotasinya adalah berlawanan dengan arah jarum jam. Jadi yang B itu besar rotasi sama dengan 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Yang A bukan rotasi, yang B 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Kemudian kita lihat yang C. Katakan ini yang merah di sini ya. Ini B. Berarti ini berubah menjadi di sini ini A aksen, di sini B aksen. Kemudian katakan ini C, D, E. Berarti di sini C aksen, di sini D aksen, di sini E aksen. Nah, ini rotasi ya. Nah, di sini E-nya ke sini. Nah, kita tahu sendiri kalau rotasi begini berarti 180 derajat sudutnya. Jadi ini lurus, tidak siku-siku tapi garis lurus. Kalau garis lurus itu sudutnya 180 derajat. Berlawanan bisa, searah bisa. Jadi ini bisa ke bawah sini searah atau ke sini juga boleh, karena 180 derajat itu sama ya. Nah, gini. Jadi searah jarum jam bisa begini atau 180 derajat berlawanan jarum jam, berlawanan arah jarum jam. Nah, sama itu caranya begitu. Jadi dirotasikan terhadap titik asal atau titik O 0,0. Soal berikutnya, diketahui segitiga JKL seperti pada gambar di bawah ini. Oke, ini segitiga JKL. Rotasikan segitiga JKL dengan sudut rotasi 180 derajat searah jarum jam dengan pusat rotasi titik asal yaitu 0,0. Berapakah koordinat titik sudut dari segitiga J aksen, K aksen, L aksen yang merupakan bayangan dari segitiga JKL? Oke, 180 derajat. Ini titik asalnya.
Ini berarti lihat, ini ke kanan 2 langkah, ke bawah 3 langkah. Berarti ini ke bawah 3 langkah, ke kanan 2 langkah di sini. Ini adalah K aksen. Sedangkan J 1 2 3 4 5. 5 langkah ke kanan, 4 langkah ke bawah. Berarti ini 4 langkah ke bawah. 1 2 3 4 di sini, 5 langkah ke kanan. 1 2 3 4 5. Ini adalah J aksen. Lalu L aksen 1 2 3 4, 4 langkah ke kanan, 1 langkah ke bawah, berarti 1 langkah ke bawah. Kemudian 4 langkah ke kanan, 1 2 3 4 di sini. Ini adalah L aksen. Kalau kita hubungkan, nah, ini adalah J aksen, K aksen, L aksen dengan rotasi 180 derajat searah jarum jam ke sini. Nah, ini 180 derajat. Nah, ini dia 180 derajat searah jarum jam. Kalau pertanyaannya adalah berapa koordinat titik sudut dari segitiga J aksen, K aksen, L aksen? Yang awal kali ya, J, K, L. Awalnya dia koordinatnya JKL, J-nya itu 4, di sini min 5 gitu ya. 4, min 5. Kemudian K-nya di sini dia kebalik ya. X, Y bukan Y, X. X-nya itu min 5,4, min 5,4. K-nya dia min 2,3. Kemudian L-nya min 4,1. Nah, ini koordinatnya berubah menjadi, setelah dirotasikan 180 derajat, J-nya, J aksennya berubah menjadi berapa ini? 5, min 4. 5, min 4. Kemudian K-nya, K aksen. K aksen di sini 2, min 3. Kemudian L aksennya di sini 4, min 1. Nah, ini adalah koordinat bayangannya J aksen, K aksen, L aksen. Kita lihat dari awalnya ya, min 5,4 berubah menjadi 5, min 4. Min 2,3 berubah menjadi 2, min 3. Min 4,1 berubah menjadi 4, min 1. Jadi kalau ada X, Y begini, berubah menjadi min X, min Y. Ini kalau 180 derajat dinegatifkan. Min 4 jadinya 4, min 1, min 2 jadinya 2, min 3 jadinya 3, jadi min 3. Min 5 jadinya 5, min 4, min 4. Nah, dinegatifkan untuk X sama Y-nya. Itu adalah rotasi 180 derajat dengan titik asal O atau 0,0. Berikutnya diketahui segitiga JKL seperti pada gambar, sama ya. Rotasikan segitiga JKL dengan sudut rotasi 90 derajat searah jarum jam dengan pusat rotasi titik asal yaitu 0,0. Berapa koordinat titik sudut dari segitiga J aksen, K aksen, L aksen yang merupakan bayangan dari segitiga JKL. Kali ini 90 derajat searah jarum jam. Ini dulu ya, L dulu aja. Nah, kalau 90 derajat berarti dia di sini. Kurang ke atas. Ini panjangnya 4 gini ya. Ke bawahnya 1, ke kanan 4. Berarti ini ke kanannya 1, ke atasnya 4. Nah, ini adalah L aksen. Kalau K aksen, ke bawahnya 3, ke kanan 2. Berarti dia
ke kanannya 3 berarti ya 1, 2, 3. Kemudian 2 ke atasnya 2. Ini adalah K aksen. Nah, ini juga 90 derajat. Nah, ini 90 derajat. Kalau yang ini J-nya ke bawahnya 4, ke kanannya 5, berarti sininya 4, ini 4, ke atasnya 5, berarti di sini. Ini adalah J aksen. Nah, kalau kita hubungkan menjadi begini. Nah, J aksen, K aksen, L aksen. Ini juga 90 derajat ya, sudutnya dari sini titik asal ke sana itu dia 90 derajat. Tapi ini saya hapus. Nah, gini. Jadi K-nya berubah menjadi di sini. Ini diputar 90 derajat ya. Nah, ini 90 derajat. Nah, putar ke sini searah jarum jam. 90 derajat searah jarum jam. Pusatnya 0,0. Nah, koordinatnya sekarang J awalnya adalah E, Y berarti min 5,4. Kemudian K asalnya ya ini min 2,3. L itu min 4,1. Setelah rotasi 90 derajat searah ya, searah jarum jam, J aksennya berubah menjadi berapa ini? 4,5. Kemudian K-nya, K aksen 3,2. Kemudian L aksennya 1,4. Nah, kita lihat dibalik ya, dibalik tapi yang X-nya berubah menjadi di sini menjadi min X. Y-nya tetap dibalik. Nah, berarti kalau ada titik X, Y dirotasikan 90 derajat gitu ya, berubah menjadi Y dulu, min X ya 1, min 4. Min 4 jadinya 4. 3,2, 4,5. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah rotasi 90 derajat searah jarum jam, titik pusat, titik asal ya 0 O atau 0,0. Nah, caranya seperti itu. Demikian pembahasan tentang rotasi atau perputaran materi matematika kelas 9 SMP. Jika ada pertanyaan silakan dituliskan di kolom komentar. Terima kasih, semoga bermanfaat. Amin.